Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya izin bertanya ini mengenai panduan wawancara lisensi praktik kebidanan. Ibu namanya siapa ya, Bu? Dengan Ibu Bidan Weli. Nama lengkapnya Ibu boleh? Weli Yuniarti nih. Pakai I. Iya, Welinya I pakai I. Oh, pakai I. Iya. Yuniarti. Seperti ini, Bu. Iya. Tempat kerja Ibu di RSUD. RSUD Dr. Soekarjo. Ibu, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan Ibu kepada Ibu. Ya. Ibu, apakah Ibu sudah memiliki SIKB atau SIPB? Sudah, Neng. SIPB di rumah sakit ada, SIPB di rumah juga ada. Oh iya. Jadi punya dua ya. Oh iya. Yang mandiri sama yang di RSU. Oh iya. Ya. Kalau menurut Ibu, apakah penting bagi Ibu memiliki SIK atau SIPB? Ya, sangat penting ya, karena dengan SIPB itu izin praktek ya dari dinas ya. Terus sekarang mah SBDMPT ya, kalau dulu mah BPPT. Jadi kalau misalkan ada surat izin itu berarti kita boleh untuk praktek. Jadi tidak disebut bidan istilah apa pasien ini mah dipraktekkan gitu ya. Jadi kalau udah izin berarti kan kita udah syah gitu ya, bisa praktek di rumah ataupun di rumah sakit. Kemudian pada saat mengajukan pembuatan SIPB atau SIKB, apakah persyaratan yang harus dipenuhi apa saja ya? Oh, banyak sekali ya sekarang untuk SIPB di rumah atau di rumah sakit? Dua-duanya Ya. Oke. Yang pertama kalau SIPB yang samanya dulu ya, yang samanya kalau untuk di rumah sakit maupun di rumah, yang pertama itu foto 4x6, terus surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun dari rumah sakit ya, instansi pemerintah, terus STR legalisir, ijazah juga legalisir, terus untuk harus ada rekomendasi IBI, terus rekomendasi dari instansi ya kita di rumah sakit ya. Nah, kalau misalkan udah lengkap kita ajukan. Bedanya kalau SIPB untuk di rumah, SPMB ya, untuk di rumah mah itu ditambahnya ada dari lingkungan hidup ya, izin dari lingkungan hidup, terus harus ada IMB izin mendirikan bangunan ya. Terus ditambah lagi harus ada izin dari dari lingkungan sekitar ya, dari RT, RW, desa, kecamatan, terus dari puskesmas terdekat, dari dokter yang bertanggung jawab ya, dokter perujuk, denah tempat itu harus ada. Kalau misalkan udah lengkap, nah baru kita ajukan untuk pembuatan SIPB. Itu juga harus ada rekomendasi dari IBI ranting dulu ya. Kalau udah ranting baru bisa rekomendasi untuk cabangnya. Kalau untuk waktu yang diperlukan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan terbitnya SIPB atau SIKB, berapa lama itu? Berapa lama? Untuk sebenarnya sekarang kan online ya, sifatnya online. Biasanya kita kalau di sini di rumah sakit untuk pembuatan SIPB kan prosesnya ini dulu oleh ranting ya, dikolektif oleh ranting, baru diajukan ke atas, yang atas memberikan ke DPMS PTSP ya. Nah gitu, untuk lamanya paling cepat biasanya 1 bulan kalau ini, tapi ada juga yang kadang jaringan dan sebagainya ya, kadang lama gitu, itu tergantung ininya sih. Kalau SIPB di rumah udah beres semua sama sih, hampir sama segituan gitu, kalau misalkan nggak ada hambatan.
menurut Ibu, apakah prosedur pembuatan SIPB itu sulit atau bagaimana? Untuk pembuatan SIPB mungkin kalau misalkan udah lengkap mah ya gampang gitu sebenarnya, tapi yang mungkin karena kita dinas kadang ya waktu yang harus kesini kesana ya, ke lingkungan hidup kan ya, itu yang menjadi lamanya gitu. Kalau misalkan udah lengkap mah dan tinggal ke cabang, udah nunggu di cabang sebentar, tinggal nunggu panggilan aja, nanti kan ada survei ya dari puskesmas dan sebagainya. Kemudian apakah ditemukan kesulitan dan hambatan dalam pembuatan SIKB? Dalam pembuatan SKKB ya sekarang sistemnya online ya, jaringan biasanya ya, jaringan. Kalau jaringan anak jelek lama gitu ya, jadi tergantung jaringan. Kalau apabila ditemukan hambatan, menurut Ibu apakah ada saran untuk instansi terkait? Ya mungkin ada sarannya ya jaringannya biasanya, dan untuk mengeluarkan rekomendasi dari pusat ya, dari KTKI biasanya yang agak maaf, jadi ini dengan STR registrasi ya tadi teh tentang registrasi. Iya, SIKB hambatan saran untuk SIKB atau registrasi say? Ini SIKB ya. Oh, hambatan SIPB iya. Nah, tentang online ya gitu. Ya, terus ya. kita ininya ke dinasnya kadang dari kepalanya kadang ada kadang tidak gitu. Untuk dari misalkan ke lingkungan hidup, kadang kepala lingkungan hidupnya nggak ada, jadi lama lagi gitu. Itu aja. Pertanyaan yang terakhir, apakah menurut Ibu prosedur registrasi lisensi perlu untuk ditinjau ulang? Lisensinya perlu untuk ditinjau ulang? Enggak sih, nggak usah. Sudah cukup ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Oh iya, mangga. Baik Ibu. Ini dari mahasiswa Muhammadiyah Tasikmalaya. Izin wawancara ibu itu Iya, mangga. nama ibu siapa? Leli Yuniarti. Yuniarti nih. Tempat kerja ibu Di RSUD Dr. Suparjo. ibu apakah ibu sudah memiliki surat tanda registrasi? Sudah. Selanjutnya, apakah persyaratan yang harus dipenuhi pada saat melakukan registrasi? Yang pertama pas foto ya, fotokopi KTP, ijazah, STR, terus STR aslinya harus dirangkap ya, maksudnya harus disertakan surat sehat dari puskesmas atau rumah sakit ya, harus instansi pemerintah. Terus harus ada surat rekomendasi dari bidan, dari cabang ya. Selanjutnya ibu, berapa waktu yang diperlukan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan terbitnya STR? Sekarang sih lebih cepat ya, 2 minggu, 2 sampai 1 bulan lah kalau misalkan kita udah lengkap mah, lebih cepat. Menurut ibu, apakah waktu untuk penerbitan STR terlalu lama? Tidak. Selanjutnya, apakah ditemukan kesulitan dan hambatan dalam pembuatan STR? Dalam pembuatan STR sama tadi ya, jaringan biasanya sekarang online itu yang menjadi sulit, yang kadang kita udah siap atau kadang karena banyak yang ngisi, banyak yang daftar, jadi nggak ini ya. Sekarang mah karena seluruh Indonesia ya memakai, jadi kita pas waktunya kita bisa
karena terlalu banyak ya kita nggak bisa masukin, ya harus sabar mungkin itu. Selanjutnya, apabila ditemukan hambatan, apa saran Ibu untuk instansi terkait? Ya harus memperbaiki itu sih ya, dalam jaringan mungkin ya, karena sulit itu jaringan karena terlalu banyak, harusnya misalkan di jadwal. Kalau misalkan untuk daerah di Jawa Barat misalkan ya waktunya jam berapa sampai jam berapa gitu ya, untuk Jawa ini jam berapa sampai jam berapa, jadi ada jadwalnya. Kalau ini kan semua Indonesia memakai ini non-stop, jadi agak susah. Baik Ibu, selanjutnya apakah pendapat Ibu apabila ada perpanjangan STR bidan harus dilakukan uji kompetensi oleh Ibu? STR ini ya perpanjangan ya, saya rasa nggak usah ya, soalnya kita kan di awal juga dalam perkuliahan udah ada ya uji kompetensi ya, udah jauh kompetensi berarti kan udah teruji nih, kita terus kerja lebih teruji mungkin ya. Jadi kan menurut saya nggak usah. Baik, selanjutnya bagaimana peran IBI dalam proses pembuatan STR? Peran IBI yaitu dalam rekomendasinya, dalam memberikan rekomendasi IBI, apakah bidan ini layak atau tidak, syaratnya udah lengkap atau tidak, nanti kan dilihat oleh IBI itu sendiri gitu. Kalau misalkan udah lengkap berarti udah bisa diajukan gitu. Baik Ibu, cukup saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata Ya, yang berkenan. ya sama-sama ya. Ya, Kita tanda tangan dulu boleh? boleh. Ada 2 yang harus ditanda. Boleh. Terima kasih Ibu Ya, atas mangga. waktunya. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Ya. Sekian wawancara yang akan kami sampaikan. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.